Nah, jadi bentuk kepengasuhan itu memang ternyata setelah kemarin pun saya belajar 2 hari, satu malam, belajar tentang gimana caranya kita membangun rumah tangga. Nah, jadi saya yang menikah di tahun 2016, belajarnya baru di tahun 2024 kayak gitu. Nah, ternyata banyak amat sangat kesalahan yang saya lakukan. Nah, baik itu terhadap istri maupun terhadap anak kayak gitu. Nah, pada saat simulasi ternyata baru tahu ternyata gap antara saya sama istri itu amat sangat jauh. Nah, gap antara apa ya? Bisa dibilang psikisnya lah. Nah, saya yang terlahir di keluarga yang normal, keluarga yang baik-baik saja, yang penuh dengan tangki kasih sayang dan tangki cinta, bisa dibilang kayak gitu. Ternyata terbalik dengan istri. Nah, istri itu broken home. Habis itu dia juga sampai dengan saat ini masih menanggung keluarganya, menanggung adik-beradiknya, abangnya, kakaknya, semuanya, dan masih menanggung semuanya, dan dengan luka kepengasuhan yang dia pernah dialamin kayak gitu. Pernah dikirim sampai ke Jakarta, habis itu tidak pernah didulikan selama 3 tahun, tidak pernah nanya kabarnya, tidak pernah kayak gitu. Nah, itu yang ternyata bikin gap antara saya sama istri. Nah, pantas nih di bagian-bagian ada part-part tertentu tuh miss kayak gitu. Nah, dan saya yang sepertinya kelajuan dan sepertinya tidak menarik dia buat ngikut saya kayak gitu. Nah, akhirnya saya harus menurunkan ego. Habis itu pelan-pelan narik dia buat jalan sama-sama kayak gitu. Nah, ternyata itu teman-teman, banyak sekali apalagi anak-anak yang saat ini bermasalah. Nah, ternyata bukan cuman karena sifat ataupun watak anak, tapi banyak ternyata luka kepengasuhan yang terjadi di masa kecilnya kayak gitu. Anak sekarang ngelawan orang tua, habis itu dia lebih nyaman di luar rumah, habis itu dia dengan entengnya berbuat zina segala macam. Nah, itu tuh bukan cuman kesalahan dari anaknya. Nah, tapi pasti amat sangat banyak kesalahan dari orang tuanya. Nah, entah salah ngasuhnya segala macam kayak gitu. Nah, maka sejak di acara itu tuh, nah, saya langsung minta maaf lah sama anak saya kayak gitu. Nah, saya minta maaf kalau misalnya ada bentakan ataupun ada marahan ataupun ada case-case yang waktu itu saya emosi. Nah, ternyata emosi sama anak tuh berbekas sampai dengan tua kayak gitu. Nah, dan banyak hari ini penelitian menyebutkan pasangan-pasangan yang udah kakek nenek segala macam, pada saat ditanya bahagia nggak hidup sama pasangannya, ternyata banyak yang bilang nggak bahagia kayak gitu. Nah, tapi mereka bisa bertahan sampai dengan kakek nenek kayak gitu. Nah, jadi faktornya biasa karena anak, habis itu karena harta. Nah, karena dia tidak mau lagi ribet nyari suami ataupun nyari istri kayak gitu. Nah, apakah pernikahan seperti itu yang kita harapkan? Kan enggak, betul lah. Nah, dan banyak juga hari ini anak-anak muda nak berani menikah tuh ya karena itu tadi, banyak tontonan mereka yang salah kayak gitu. Banyak yang nonton tentang KDRT. Habis itu yang terutama yang perempuan ya, banyak nonton gosip-gosip yang tentang suami selingkuh kayak gitu. Karena tontonan hari ini menjadi tuntunan kayak gitu. Nah, lebih baik teman-teman memilih lah mana benar-benar akun-akun yang teman-teman follow, mana channel-channel YouTube yang teman-teman tonton kayak gitu. Mana yang memang benar-benar menjadi tuntunan teman-teman. Nah, karena pada saat teman-teman salah memilih tuntunan, otomatis itulah yang bakal menjadi stigma dalam otak kita kayak gitu. Aku nggak bisa nih nikah muda nih, bahaya nih. Nanti aku di KDRT sama suami aku nih. Aku trauma ngeliat ini nih, banyak sekarang kasus sikit-sikit main tangan segala macam kayak gitu. Nah, padahal lelaki yang sejati itu masih banyak di dunia ini kayak gitu. Cuman karena tadi ada kesalahan sedikit, akhirnya semua pun kena kayak gitu. Nah, dan saya pun nanya juga ke anak-anak muda yang yang zaman-zaman sekarang nih, ya begitu memang trauma kayak gitu. Nah, apalagi datanya tuh 80% di pengadilan agama tuh yang minta cerai itu perempuan kayak gitu.
Nah, karena memang tidak tahan dengan kelakuan suaminya. Nah, begitu nikah ternyata suaminya tidak bisa kerja, malas, bukan tidak bisa kerja sih, tapi malas kerja kayak gitu. Sehari-hari cuma main game, habis itu cuman nongkrong di warung kopi, habis itu pulang. Nah, dan ini banyak sekali teman-teman ditemukan yang seperti itu. Nah, akhirnya karena tidak tahan lihat suaminya, istrinya yang suruh kerja kayak gitu. Nah, suaminya diam di rumah segala macam. Nah, makanya teman-teman jangan sampai begitu. Nah, dan teman-teman setelah tahu yang begini-gini, seharusnya teman-teman lebih aware. Nah, jangan teman-teman ngerasa masa bodoh kayak gitu. Nah, dan jangan sampai teman-teman menjadi korban. Nauzubillah min dzalik. Oke. Nah, kita langsung masuk ke materi. Insya Allah ini coba pelan-pelan karena ini materinya agak serius dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, semoga sampai ya. Oke, pertanyaan pertama, apa tujuan dari kita hidup, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Rahmat, tujuan hidupnya apa? Tujuan hidupnya ini beribadah biar surga. Oke, beribadah. Betul. Oke, tujuan hidup kita itu beribadah. Nah, di Quran di surah 51 ayat 56, silakan dibuka, dibacakan satu orang. 5156. Hidup adalah ibadah. Dari kebetulan ya teman-teman yang Allah pilih dari puluhan juta manusia bisa hadir pada malam hari ini. Ini ada live streaming ke atau cuman rekam ya? Oh, rekam. Ya, silakan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Nah, maka tujuan daripada kita hidup itu ibadah. Nah, apapun yang kita lakukan hari ini, mau bentuknya itu jualan, habis itu mau bentuknya masih belajar ataupun bekerja, ngajar ataupun apapun, nah teman-teman harus wajib niatkan buat ibadah kayak gitu. Nah, karena apa? Karena pada saat teman-teman tidak meniatkan itu untuk ibadah, otomatis teman-teman cuma dapat dunianya aja. Sayang sekali kayak gitu. Nah, tapi pada saat teman-teman kerja, teman-teman berusaha, teman-teman beraktivitas, mau apapun itu, hanya main game ataupun hanya tidur siang, hanya baring-baring, apabila teman-teman niatkan itu tujuannya buat ibadah, maka dunia dan akhiratnya dapat. Nah, yang tidur siang melepaskan penatnya dapat, habis itu ibadahnya pun dapat. Nah, karena kalau misalnya kita niatkan buat ibadah, otomatis ada ganjaran pahalanya di situ. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman beraktivitas hanya sekedar melepaskan kewajiban, habis itu tidak diniatkan dengan ibadah, otomatis teman-teman ya dapat kewajibannya, nah tapi tak dapat pahalanya. Nah, kan sayang kayak gitu. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Nah, terus setelah ibadah kita mau ngapain? Pertanyaan kedua. Mau? Coba apa ya mau? Mengharap ridha Allah. Mengharap ridha Allah. Oke, ada jawaban yang lain? Setelah ibadah nih kita mau ngapain kayak gitu? Beramal soleh. Ada yang lain? Betul jawabannya. Mau betul, kakak pun betul. Ada yang lain? Apa sih tujuan kita daripada ibadah tuh? Ilmu. Oke. Ada yang lain selain ilmu? Kita mengharapkan apa sih ibadah tuh? Ridha Allah. Terus selain itu? Ya, setelah ibadah kita ngapain? Kita mengharapkan yang namanya surga kayak gitu. Tidak kita pungkirin yang malam bangun, habis itu subuh bangun lagi, nanti duha sholat lagi, habis itu wudhu lagi, terus ngaji lagi.
Habis itu kita nolong orang segala macam. Nah, tentu kita mengharapkan yang namanya masuk surga, betul lah. Ada yang ibadahnya mengharapkan yang lain? Nggak ada. Oke. Sama berarti ya, semua masih mau masuk surga ya. Oke. Berarti sejalan kita. Dan betul teman-teman di sini berarti. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita bisa masuk surga? Ada yang tahu caranya? Yuk, coba belajar mikir. Jawab aja, nggak usah nggak usah banyak pertimbangan. Kan salah benar kan nggak dihukum. Ya, gimana caranya kita biar bisa masuk surga? Taat, oke, betul. Ada yang lain? Berbuat kebaikan, betul. Ada yang lain? Ini materi ini baru saya tulis habis maghrib tadi. Insya Allah jadi materi baru nih. Gimana caranya kita bisa masuk surga? Kebaikan tadi, habis itu taat. Versi Qurannya apa? Ayo keluarkan ya semua, jangan ragu. Melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Sama kayak jawaban anak saya tuh. Yo, ada yang lain? Nggak salah, Mas Lutfi pernah ngajarnya. Itu syarat. Syarat buat masuk surga mati dulu, kayak gitu. Gimana caranya? Ini yang kita tanya, gimana caranya biar bisa masuk surga? Kalau syaratnya tentu mati. Habis itu masuk kubur lo. Nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumul hisab. Nah, ini gimana caranya? Kalau belum ada yang betul jawab, tak akan kita lanjutkan nih. Ayo. Tadi tuh udah ada yang jawab betul. Itu Pak, apa namanya? Apa? Cara masuk surga kalau udah salah kata Pak Ustadz Lutfi itu ini. Caranya Allah harus ridho. Ya, betul. Nah, ridho Allah. Allah harus ridho ataupun kita bisa mendapatkan ridho Allah kayak gitu. Nah, salah satu kunci buat Allah ridho yaitu dengan didatangkan ataupun ditanamkan yang namanya ketenangan dalam hati kita. Nah, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, baik itu bentuknya dalam keadaan yang baik ataupun dalam keadaan yang buruk. Nah, jadi misalnya sekarang nih kita sedang ngerasa galau, habis itu sedang ngerasa down ataupun sedang lagi di puncak-puncaknya masalah. Nah, tapi karena Allah ridho atas permasalahan kita ataupun atas diri kita, kita dihadirkan yang namanya ketenangan kayak gitu. Nah, padahal atau contohnya nih, minggu depan kita udah harus bayar uang kuliah. Nah, sedangkan di dompet nggak ada sama sekali. Di ATM pun saldonya minta maaf terus kayak gitu. Nah, tapi karena Allah ridho, Allah hadirkan ketenangan. Pernah nggak teman-teman ngerasakan kayak gitu? Pernah, betul ya, pernah ya. Masya Allah, berarti orang-orang soleh semuanya. Nah, kadang pun saya beberapa part pun juga pernah merasakan itu. Nah, waktu itu lagi apa ya? Dosen penguji kayak gitu. Pengen ketemu dosen penguji sama dosen pembimbing. Nah, ada memang waktu pas pertama ya ketakutan, bisa nggak saya jawabnya segala macam. Nah, tapi ada juga waktu pas setelah yang kedua, yang ketiga, oh udah santai kayak gitu. Nah, jadi terus gimana caranya kita bisa mendapatkan ketenangan? Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita bisa mendapatkan
Nah, salah satu kunci Allah ridho yaitu dengan Allah datangkan yang namanya ketenangan. Nah, terus pertanyaannya, dari mana kita tahu Allah itu ridho atau enggak dengan kita kayak gitu? Ada yang bisa jawab? Nah, saya ulangin coba pelan-pelan ya. Nah, tadi kan tujuan dari kita hidup itu adalah ibadah. Nah, terus setelah ibadah kita mau ngapain? Nah, kita mengharapkan surga, mau masuk surga segala macam. Nah, terus gimana sih caranya kita bisa masuk surga? Nah, kita dapatkan ridho Allah. Nah, terus salah satu kunci dari Allah ridho yaitu dengan didatangkannya yang namanya ketenangan di dalam hati kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari mana kita tahu kalau misalnya Allah tuh ridho sama kita kayak gitu? Pasti sudah pernah juga dibahas sama Ustadz Lutfi Fathur Rahman. Ayo coba dibongkar lagi catatannya. Kalau teman-teman mencerna dan memperhatikan apa yang saya omongkan, teman-teman pasti dapat jawabannya. Mau diulangi lagi? Salah satu kunci Allah ridho yaitu dengan diturunkan yang namanya ketenangan di dalam hati kita. Nah, baik dalam kondisi lapang maupun sempit, baik itu kita dalam kondisi yang baik ataupun buruk. Nah, terus gimana caranya kita tahu nih Allah ini lagi ridho atau enggak sama kita kayak gitu? Ketika ditimpakan suatu masalah tapi tidak terlihat lebih besar dari kita. Dikit lagi. Apa tuh? Ayo coba teman-teman istighfar dulu, habis itu minta sama Allah, ya Allah turunkan jawabannya ya Allah, kasih aku kecerdasan ya Allah, kasih hamba kecerdasan nih. Kita selalu mengingat Allah. Selalu mengingat Allah. Belum. Bukan belum sih, benar, tapi belum tepat. Percaya, oke, belum benar tapi belum tepat. Kita tidak akan berpindah ke materi selanjutnya nih kalau ini belum selesai. Ini batasnya sampai jam berapa nih? Setengah 10 kan? Jam 9. Nah, 25 menit lagi. Berarti kalau misalnya cuman sampai sini, sampai jam 9, kita selesai. Kita lanjutkan lagi di bulan depan berarti. Karena saya jatahnya sebulan sekali ya. Apa? Lillah. Benar belum tepat. Nah, salah satu kunci Allah ridho. Nah, teman-teman benar-benar benar-benar teman-teman cerna ya. Salah satu kunci Allah ridho yaitu dengan dihadirkannya ketenangan dalam diri kita, dalam hati kita, baik dalam kondisi lapang maupun sempit, baik dalam kondisi baik ataupun buruk. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita tahu Allah tuh ridho atau enggak dengan kita kayak gitu? Merasa tenang. Nah, itulah jawabannya. Oh alah. Nyambung nggak nih? Ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih loading otak nih? Mukanya masih bingung. Oh iya betul. Ini teman-teman, salah satu kunci Allah ridho yaitu dengan dihadirkannya ketenangan. Nah, dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, gimana caranya kita tahu Allah tuh ridho atau enggak dengan kita? Ya, kalau dihadirkan masalah kita tenang gitu, Bang. Itulah dia. Nah, versi Qur'annya teman-teman buka surah Al-Fajr di ayat 27 sampai dengan 30. Silakan dibacakan.
Lelah dimikirkannya, padahal di situ ada jawabannya. Kan tadi udah saya bilang, kalau teman-teman benar-benar cerna apa yang saya omongkan, teman-teman pasti menemukan jawabannya kayak gitu. Malah cari jawaban lain, lillah lah. Surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Silakan bacakan. Hai jiwa yang tenang, Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. dan diridhoi. Terus, Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, jadi yang bisa masuk surga di sini di ayat ini itu siapa? Jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang tenang kayak gitu. Dan pada saat jiwanya sudah tenang, di situ di ayat 28-nya Allah bilang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, diridhoi sama Allah kayak gitu. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Nah, otomatis kita diklaim sama Allah sebagai hamba-hambanya Allah kayak gitu. Nah, dan di ayat terakhirnya Allah bilang, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, kalau di YouTube itu kan ada tuh yang Syekh merujuk ayat ini, dan itu emosional sekali. Pernah nonton nggak? Nggak pernah nggak? Nah, coba saran saya cari. Ini bisa di mana nih anak? Ada ini sambungan. Itu slide itu ya. Mumpung ingat nih, saya kasih linknya. Ini teman-teman dengarkan dalam keadaan sendiri, habis itu mati lampu sebelum tidur, kayak gitu. Nah, ini refleksinya gitu. Karena pada saat teman-teman dengarkan lagi ramai, habis itu di tempat terang dan posisinya biasa saja, itu tuh tidak nyetrum. Nah, tapi pada saat teman-teman dengarkannya pakai headset, habis itu sendirian, habis itu gelap, dan sebelum tidur. Nah, itu tuh terasa sekali. Amat sangat merinding sekali pasti. Nah, semoga menjadi wasilah kebaikan ya buat teman-teman ya. Ini linknya saya kirim kemana nih? Semoga ini. Nah, nanti ya. Aduh, apa ya kuncinya? Tunggu. Bismillah ya Allah. Adalah ya Allah. Jangan kawan-kawan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pinjol pula. Wow. Bala. Ajuin Dua lagi ya. dan 25 juta. Ajuin sekarang. Dana Fintech.
Nah. Alhamdulillah rezeki teman-teman lah nih. Ini saya kirim ke Amau ya. Dah. Oke. Nanti Amau melanjutkan ke teman-teman. Oke, lanjut, Dek. Sudah dapat jawabannya? Gimana caranya? Tenang. Tenang. Oke. Tenang. Nah, ciri-ciri Allah ridho terhadap kita dihadirkan yang namanya ketenangan. Nah, ternyata ketenangan itu tuh hadiah, teman-teman. Hadiah dari Allah. Tidak bisa dibuat-buat. Habis itu harganya amat sangat mahal sekali kayak gitu. Karena banyak hari ini orang-orang yang punya uang juga tak bisa nih mendapatkan ketenangan kayak gitu. Nah, orang-orang di luar sana buat mendapatkan ketenangan mereka harus keluar uang banyak. Contohnya apa? Orang-orang yang di diskotik, habis itu orang-orang yang pakai narkoba. Nah, itu tidak lain dan tidak bukan mereka mencari yang namanya ketenangan. Hidup mereka gelisah sekali kayak gitu. Akhirnya mereka cobalah cari di diskotik, dibawa dengan lagu-lagu yang jedak-jeduk, habis itu ada perempuannya segala macam. Nah, itu yang mereka cari. Yang mereka cari itu ketenangan, habis itu sama kebahagiaan kayak gitu. Nah, tak dapat di situ. Nah, cobalah narkoba. Oh iya ya, flyer. Enak ya, lepas ya kayak gitu. Nah, tapi setelah pengaruh narkobanya hilang, pusing lagi dia. Nah, akhirnya narkoba lagi. Terus begitu. Nah, sampai tidak bisa lepas dari lingkaran setan itu kayak gitu. Gimana caranya aku biar bisa tenang nih? Oh, cobalah beli obat tidur kayak gitu. Karena setiap hari dia insomnia, baru bisa tidur itu pagi. Nah, akhirnya susah sekali buat berangkat kerja kayak gitu. Ataupun siang mereka tidak konsentrasi terhadap pekerjaannya. Akhirnya mereka beli obat tidur. Nah, maka ketenangan itu harus kita minta, teman-teman. Dan itu memang pure, itu produknya Allah kayak gitu. Allah yang hadirkan. Nah, maka kalau misalnya menikah itu yang diminta itu kan sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, kebahagiaan, sama istiqomah, keberkahan kayak gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat hati kita itu tidak tenang kayak gitu? Jawab. Belum dapat Allah. Tak salah sih. Tapi agak yang ilmiah dikit lah. Nah, apa yang membuat hati kita itu tidak tenang kayak gitu? Jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Betul, tapi kurang tepat. Apa sih? Tidak mengingat Allah. Tidak mengingat Allah. Tidak mengingat Allah. Oke, ada yang lain? Yo, sisa 15 menit lagi nih. Kalau tak ada yang bisa jawab, berarti materi kita berhenti sampai sini. Berarti ketemu lagi bulan depan. Masih panjang materinya, teman-teman. Nah, mungkin bisa jadi Allah baru mengizinkan teman-teman dapat segini ya, kayak gitu. Nah, tetap berbaik sangka. Oke, diulangin ya, pelan-pelan ya. Salah satu kunci Allah ridho yaitu dihadirkannya ketenangan dalam hati kita, baik dalam kondisi lapang maupun sempit, baik buruk baik dalam keadaan yang baik ataupun yang buruk. Nah, gimana caranya kita tahu Allah ridho atau enggak? Nah, yaitu
Nah, kita merasa tenang kayak gitu. Dihadirkannya ketenangan di dalam diri kita. Nah, tenang itu produk dari Allah kayak gitu. Allah yang hadiahkan ketenangan, tidak bisa dibuat-buat, dan harganya amat sangat mahal sekali kayak gitu. Nah, karena di luar sana orang keluar duit banyak buat bisa mendapatkan ketenangan. Nah, dan ketenangan itu harus diminta. Nah, dan diminta harus secara sering dan harus secara serius. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membuat hati kita itu tidak menjadi tenang? Karena belum minta ketenangan. Ya, Ini makin jauh ya nih. Ya, silakan jawab. Harus diminta. Nah, inilah pentingnya mau kita punya jamaah ramai. Nah, jadi pada saat ada pertanyaan gini ini banyak otak yang mengeluarkan ide-ide kayak gitu. Nah, jadi cepat materi ini sampai. Nah, kalau sedikit ini kan delaynya lama gitu kan. Ayo. Karena kita ya. Ayo apa? Apa yang membuat hati kita tidak menjadi tenang? Karena kita mengejar dunia. Karena kita mengejar dunia. Ayo apa? Karena kita ada tadi keluar kalimat itu, cuman kecil suaranya. Ayo. Biasa Rahma dari tadi betul terus nih. Ayo kali ini harus jadi penyelamat kawan-kawan ini. karena kita tidak mengharap ridho Allah. Sikit lagi 95%. Tinggal dilengkapi nak. Karena kita Karena kita tidak meminta ridho Allah. mendapat ridho Allah. Lama ngatur. Makin jauh malah. Jadi jauh. Tadi udah betul lah tuh. Tinggal disempurnakan dikit ya. Karena kita Mengharapkan ini. apa yang membuat hati kita tidak menjadi tenang? Karena kita tidak. Nah betul, karena kita tidak. Karena kita tidak. Karena kita tidak. Karena kita tidak. Ya Allah. Ayo pegang kepala masing-masing. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berikanlah kecerdasan terhadap otak aku ya Allah. Turunkanlah hidayah ya Allah. Berikanlah jawaban yang benar ya Allah, agar materi ini sampai malam ini ya Allah, kayak gitu. Ayo nih. Mau saya ulangin lagi? Coba saya. Oke. Tidak. Salah satu kunci Allah ridho terhadap kita yaitu didatangkan ketenangan dalam hati kita, dalam diri kita, baik dalam kondisi lapang maupun sempit, baik itu bentuknya baik ataupun buruk. Nah, gimana caranya kita tahu Allah ridho atau enggak? Yaitu dihadirkan yang namanya ketenangan. Nah, tenang itu produk dari Allah kayak gitu. Nggak bisa dibuat-buat, harganya mahal sekali. Nah, orang di luar sana butuh mengeluarkan uang banyak-banyak buat mendapatkan ketenangan. Nah, dan ketenangan ini harus diminta kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membuat hati kita tidak menjadi tenang? Dan jawabannya karena kita tidak. Sikit lagi tuh. Sikit lagi tuh, jawaban kakak itu tuh 95%. Tinggal disempurnakan ya. Karena kita tidak. Ya, disempurnakan lagi. Karena kita tidak. Mau stres. Ayo. Untuk masuk surga. Allah jauhnya. Ini tadi
itu, nggak jauh dari situ tuh, tinggal disempurnakan ya. Mencari ridho Allah. Karena kita tidak meminta ridho Allah untuk ketenangan. Sempurnakan lagi. Oke. Nah, apa yang membuat hati kita tidak menjadi tenang? Karena kita tidak ridho. Karena kita tidak ridho terhadap apa? Terhadap apa yang membuat hati kita tidak menjadi tenang? Karena kita tidak ridho terhadap apa yang sedang terjadi terhadap diri kita sekarang. Nah, kalau saya bisa bilang karena kita tidak ridho terhadap rukun iman yang ke-6, yaitu qada dan qadar. Nah, kita tidak ridho terhadap kehidupan kita sekarang, kondisi kita sekarang, posisi kita sekarang, pekerjaan kita sekarang, kayak gitu. Kenapa ya Allah ya? Aku harus kuliah di sini ya? Kenapa aku harus jurusan di sini ya? Ya Allah, apa aku harus jadi anak bapak ini ya, kayak gitu? Apa aku harus punya saudara ini ya? Kenapa motor aku beat nih ya Allah? Harusnya PCX lah, kayak gitu. Contohnya, apa aku jadi punya utang nih ya Allah ya? Harus kan aku bebas finansial, kayak gitu. Finannya dapat, sialnya tidak. Nah, ngapa aku begini ya Allah? Ngapa aku susah ngomong ya? Seharusnya aku jadi public speaking nih, kayak gitu. Ngapa aku duduk di sini ya? Harus aku duduk depan ya Allah, kayak gitu. Ngapa orang tua aku nih malah yang nyuruh aku? Padahal kakakku nih diam-diam nggak di rumah, tak ada disuruhnya, kayak gitu. Ngapa di umur sekarang aku susah dapat jodoh ya? Ngapa kajian ini sepi ya, tak ada ramai ya? Nah, ngapa sebelah lebih ramai daripada kajiannya? Kayak gitu. Nah, pertanyaan itu terus. Karena kita tadi tuh tidak rindu terhadap keadaan yang terjadi sekarang. Nah, itulah yang membuat hati kita tidak menjadi tenang. Masuk tak? Masuk kan? Nah, tapi kebalikannya, pada saat teman-teman menerima apapun kondisi yang terjadi, mau itu bentuknya baik, mau itu bentuknya buruk, nah, teman-teman hatinya pasti bakal tenang, kayak gitu. Lagi ngebut nih, ngejar waktu meeting, tiba-tiba tengah jalan bannya bocor. Nah, setelah ketemu setelah bocor, berdorong, ketemu tampal ban, ternyata nggak bisa ditampal, harus diganti ban baru. Keluar lagi 45.000, kayak gitu. Sekali pas sudah jalan tiba-tiba macet. Setelah lepas macet tiba-tiba hujan, kayak gitu. Mantel tak bawa, akhirnya basah kuyup. Nah, dalam keadaan itu, pada saat teman-teman hatinya tidak ridho, otomatis apa yang terjadi? Apa sih maunya Allah nih, kayak gitu. Ngeluh, betul lah. Nah, akhirnya hati itu gunda gulana, nyalahkan keadaan. Harusnya inilah nih gara-gara emak nih, pakai minta antar segala ke pasar, kayak gitu. Kalau emak tadi nak minta ke pasar, otomatis kan bisa pergi duluan. Tak mungkin dia telat, kayak gitu. Tak mungkin nih macet, tak mungkin nih ban bocor, tak mungkin kehujanan, kayak gitu. Nyalahkan kondisi, nyalahkan si A, nyalahkan si B, kayak gitu. Nah, tapi pada saat kita dalam kondisi sadar, teman-teman ridho dan terima itu, otomatis teman-teman tidak ada gundah gulana dalam hatinya, tetap tenang. Karena apa? Kalau khairan, semua kebaikan, kayak gitu. Nah, pasti semua kebaikan, mau apapun bentuknya, mau kehujanan, mau mendorong motor, mau ditinju orang, mau disalahkan, mau difitnah. Kalau udah teman-teman secara sadar dan secara dalam kondisi yang betul teman-teman menerima, nah otomatis hati teman-teman menjadi tenang. Nah, tapi pada saat teman-teman tidak ridho terhadap kondisi itu, otomatis teman-teman hatinya tidak menjadi tenang. Oke? Setuju? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau didiskusikan?
Atau masih ada yang bingung atau tidak menerima? Oke, kita ulang dari pertama ya. Ini waktunya sisa 3 menit lagi. Nah, tujuan daripada kita hidup yaitu beribadah. Di surah berapa? 5156. Setelah ibadah kita ngapain? Masuk surga ataupun mengharapkan surga. Nah, gimana caranya kita bisa masuk surga? Allah harus ridho. Terus gimana syaratnya kita bisa masuk surga? Syaratnya mendapat ridho Allah. Syaratnya bisa masuk surga. Syarat pertama bisa masuk surga. Mati. Mati dulu kayak gitu. Nah, salah satu kunci Allah ridho yaitu dihadirkan yang namanya ketenangan. Terus gimana caranya kita tahu Allah ridho atau enggak? Kita merasa tenang kayak gitu. Nah, terus apa yang membuat hati kita tidak menjadi tenang? Ya, karena kita tidak ridho terhadap keadaan. Yaitu rukun iman yang ke-6, beriman kepada qada dan qadar. Oke, sip. Mungkin itu dulu materinya. Nah, padahal setelah ini masih ada lagi salah satu syarat masuk surga itu apa? Masih ada banyak pertanyaannya masih. Nah, masih panjang. Oke, dah sampai situ ya. Alhamdulillah teman-teman, senang rasanya bisa berbagi materi baru. Nah, ini alhamdulillah 40% materinya telah tersampaikan. Nah, kalau ada umur panjang boleh kita bertemu lagi. Nanti insya Allah bakal ketemu di bulan depan ya, mau betul tak? Nah, saya jadwalnya ngisinya setiap minggu pertama, setiap awal bulan kayak gitu. Nah, selain itu berarti nanti teman-teman bertemu dengan guru-guru yang lain. Nah, tapi kalau misalnya ternyata Allah takdirkan lebih cepat ataupun pas ketemu tiba-tiba keluar ini, nah tak masalah kayak gitu. Nah, berarti itulah rezeki teman-teman. Sip, karena ilmu ini juga bagian dari rezeki. Nah, saya pernah diceritakan sama guru saya. Salah satu guru saya itu yaitu Ustadz Fahru Rozi. Nah, kalau teman-teman buka Instagram namanya @Fahrurozi, siapa tuh? Lupa saya. Pokok asal dari Makassar. Nah, beliau kuliahnya sekolahnya di Gontor, terus melanjutkan S2 di Sudan. Nah, dan hari ini beliau kalau punya untuk kehidupan sehari-hari, beliau punya travel umroh. Nah, dan kalau beliau umroh tuh macam mau pergi ke Singkawang kayak gitu. Sebulan sekali umroh. Nah, bukan setahun sekali tapi sebulan sekali. Nah, habis itu beliau di Makassar tuh cuman seminggu, sisanya keliling Indonesia. Nah, ngajar, habis itu ngisi kajian, ceramah. Nah, beliau juga salah satu yang kemarin kan perwakilan dari Indonesia itu yang hadir ke pemakaman pimpinan Hamas yang meninggal kemarin itu kan ada Yusuf Kala, habis itu ada Ustadz Bahtiar Nasir, habis itu ada satu lagi duta besar Palestina, duta besar Indonesia di Palestina sama beliau kayak gitu. Nah, otomatis kan orang-orang yang hadir ke pemakaman itu ternyata orang-orang yang memang bukan orang-orang sembarangan. Nah, beliau lah salah satunya kayak gitu. Nah, beliau selalu mengajarkan pada saat kalau beliau ngajar itu jangan sampai ada yang buka handphone, jangan sampai ada yang nyatat. Nah, bahkan nyatat pun nggak boleh kayak gitu. Nah, karena ridhonya turunnya ilmu tuh karena ridhonya guru katanya. Nah, ridhonya guru itu ridhonya Allah kayak gitu. Nah, tapi kalau di rumah ridho orang tua itu ridho Allah. Nah, jadi cara belajarnya begitu. Nah, dan beliau tuh datang ke Pontianak buat ngajar kami tuh semawati kayak gitu. Kalau ada waktu datang. Nah, kemarin terakhir kami belajar itu pada saat Ramadan. Nah, pada saat bulan puasa dari start jam 9 habis tarawih sampai dengan jam 7 pagi nggak tidur. Nah, dan kami ngerasa pun nggak ngantuk, anehnya begitu. Nah, habis itu bulan kemarin beliau juga datang.
Nah, dan datang itu juga tiba-tiba dan tidak mau dibayarkan. Nah, beliau bayar tiket pesawat sendiri. Datang ke Pontera itu jam 5 sore. Habis itu kami kajian dari jam 8 sampai dengan jam setengah 12 malam. Pesawat pertama paginya besoknya jam setengah 6 beliau pulang. Begitu. Nah, beliau sampaikan di Sudan itu ya beliau belajar sama Syekh. Nah, benar-benar Syekh yang benar-benar kontemporer. Nah, orang-orang klasik, tidak main media sosial, bahkan handphone pun tidak punya kayak gitu. Nah, mereka belajar kalau di Al-Azhar segala macam, mereka belajar pakai laptop, habis itu pakai internet, pakai tab, pakai handphone. Nah, ini tidak ada sama sekali. Di Sudan beliau bilang itu benar-benar replika zaman-zaman Nabi kayak gitu. Nah, mereka harus 3 jam, 4 jam berjalan ke rumah gurunya. Habis itu sampai dengan di rumah gurunya, nunggu lagi sampai gurunya datang, sampai syekhnya datang tuh. Terus setelah syekhnya datang tuh, cuma tahqiq 1-2 ayat, habis itu pulang kayak gitu. Dan itu setiap hari begitu. Selama beliau jalankan selama 5 tahun selama di Sudan kayak gitu. Nah, tapi pada saat beliau pamitan sama syekhnya, ilmu tuh benar-benar kayak air terjun, beliau bilang. Itu turun semua. Pada saat gurunya cuma bilang, Farul Razi, ana ridho terhadap ilmu-ilmu yang sudah ana ajarkan, baik yang sudah ana ajarkan maupun yang belum ana ajarkan, kayak gitu. Nah, dari akad itu beliau pulang ke Indonesia. Nah, ilmunya itu semua kayak diajarkan kayak gitu, kayak air terjun yang benar-benar deras kayak gitu. Nah, dan tanya apapun kalau misalnya Ustaz Adi Hidayat kan ngomongnya benar-benar ayat kayak gitu. Nah, tapi kalau beliau ini versi Ustaz Adi Hidayat dan benar tahu kenapa tafsirnya nih menyebutkan pakai ini kayak gitu. Nah, kenapa harus menyebutkan pakai kalian? Kenapa tidak kami kayak gitu? Kenapa tidak mereka? Nah, kenapa Nabi Muhammad yang dipilih? Kenapa tidak Nabi Musa kayak gitu? Nah, kenapa di ayat ini nih disebutkan Fir'aun? Kenapa tidak Abu Lahab kayak gitu? Nah, dibahas detail seperti itu. Nah, maka pada saat kita dengar kajian itu memang amat sangat seru sekali kayak gitu. Nah, dan beliau amat sangat menolak kalau misalnya kajiannya bentuknya online, bentuknya Zoom, bentuknya pakai streaming. Nah, beliau amat sangat suka. Nah, jadi harus tatap muka kayak gini dan tak boleh nyatat kayak gitu. Nah, dan kalau pada saat ada yang tidur, nah itu beliau pun tahu kayak gitu dan benar-benar ditegur. Nah, kalau ada yang tidur lagi, Anda berhenti dan Anda pulang katanya. Anda tidak bakal lagi ngajar di sini kayak gitu. Nah, jadi langsung begitu model-modelnya. Nah, maka tadi pun saya pun berdoa juga semoga apa yang tadi disampaikan lewat wasilah saya, yang pastinya itu bukan ilmu saya, itu Allah yang ngasih ke teman-teman. Nah, berarti teman-teman lah yang Allah pilih buat dapatkan materi tadi kayak gitu. Nah, padahal teman-teman kita yang lain biasanya banyak, nah tapi hanya segelintir orang yang mendapatkannya. Nah, semoga itu bisa menjadi pelajaran juga di kita dan bisa dipraktekkan yang pastinya dan bisa diamalkan. Mungkin itu saja, yang baik tentu datang dari Allah, yang kurang baik tentu datang dari saya pribadi. Minta doanya, mohon doanya semoga Allah istiqomahkan saya, habis itu dijaga juga dari ketidakistiqomahan, habis itu titip doa juga buat anak-anak, buat istri, buat keluarga, dan buat semua yang kita perjuangkan. Nah, semoga Allah beridho itu. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.